Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Perkenalkan, saya Indra Bertiar, mahasiswa dari Universitas Aisyah Surakarta. Iya. Di sini dengan Ibu siapa? Untuk Markona, Umurnya, umurnya 24 tahun Mas. alamatnya. Ragen. Ya. Bu, di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan, yaitu mengenai alat kontrasepsi KBUD. KBUD. Ya, itu nanti KBUD itu yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada Ibu seperti apa sih penggunaan alat IUD dan cara pemasangannya, terus efek sampingnya itu seperti apa. Nanti saya jelaskan dalam pendidikan kesehatan ini. Bisa dimulai Ibu. Iya, monggo Mas, silakan. Untuk waktu kontraknya mungkin nanti 5-10 menit ya Bu ya. Iya, monggo. Ya. Yang pertama, KBIUD atau intrauterine device, suatu alat kontrasepsi yang pemasangannya dilakukan dengan cara memasukkan alat berbentuk T ke dalam rahim. KB spiral merupakan alat kontrasepsi yang efektif dan aman. Jenis-jenis KB spiral. Yang pertama, KB spiral inert seperti lipas loop dan Chinese ring. Dan yang kedua, KB spiral yang mengandung tembaga seperti COT 380A, COT 200C, Nova T, COT 380A. Dan yang ketiga, KB spiral yang mengandung hormon progesteron seperti progestaset dan levonorgestrel seperti levonol. Kontraindikasi pemakaian IUD, yang pertama kehamilan, yang kedua peradangan pada alat kelamin, yang ketiga kecurigaan tumor ganas pada alat kelamin, yang keempat tumor jinak pada rahim, yang kelima perdarahan vagina di luar siklus haid yang berat, dan yang keenam bentuk rahim yang tidak normal. Dan ini indikasi pemakaian IUD. Yang pertama, ibu yang masih berada pada usia reproduktif. Yang kedua, ibu yang belum pernah hamil tetapi ingin menunda kehamilan. Yang ketiga, ibu yang ingin menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang. Dan yang keempat, ibu yang setelah melahirkan tidak menyusui bayinya. Dan yang kelima, ibu menyusui yang menginginkan menggunakan kontrasepsi. Yang keenam, ibu yang setelah abortus dan tidak ada tanda infeksi. Dan yang ketujuh, ibu yang tidak menghendaki metode hormonal. Dan yang kedelapan, ibu yang tidak nyaman untuk mengingat minum pil setiap hari. Dan ini kelebihan dari KBIUD ya Bu ya. Iya. Dan yang pertama, keefektivitasannya segera setelah dilakukan pemasangan. Dan yang kedua, mempunyai manfaat jangka panjang, bisa sampai 10 tahun dan tidak perlu diganti. Dan yang ketiga, sangat efektif karena tidak harus mengingat-ingat minum pil setiap hari. Dan yang keempat, tidak berpengaruh terhadap kualitas dan volume ASI. Dan yang kelima, tidak mempunyai efek samping hormonal karena mengandung bahan tembaga. Dan yang keenam, tidak memiliki interaksi dengan obat-obatan. Dan yang ketujuh, langsung dapat dipasang segera setelah melahirkan atau sesudah abortus, atau apabila tidak ada tanda infeksi. Dan yang kedelapan, dapat digunakan sampai menopause 1 tahun atau lebih setelah haid terakhir. Dan ini kekurangan dari KBIUD. Yang pertama, memerlukan prosedur medis termasuk pemeriksaan pelvis. Dan yang kedua, tidak dapat memberikan pencegahan terhadap IMS. Dan ketiga, tidak baik digunakan pada perempuan dengan IMS. Dan yang keempat, tidak baik digunakan pada perempuan yang sering berganti pasangan. Dan yang kelima, tidak dapat melakukan pelepasan KB spiral sendiri. Dan yang keenam, harus memeriksa posisi benang KB spiral dari waktu ke waktu. Efek samping KBIUD. Yang pertama, perubahan pada siklus haid yang lebih lama dan banyak. Yang kedua, saat haid lebih sakit. Dan pemasangan dan pelepasan IUD hanya bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan, yaitu dokter dan bidan. KBIUD bisa dipasangkan 48 jam setelah persalinan. Jika terlambat, seringkali dokter menyarankan untuk memasang IUD mulai 6-8 minggu setelah persalinan.
Setelah pemasangan IUD disarankan untuk melakukan kontrol 1 minggu atau 1 bulan setelah pemasangan untuk melihat posisi IUD di dalam rahim. Untuk pendidikan kesehatannya sudah saya lakukan kepada Ibu. Mungkin ada yang ditanyakan Ibu untuk evaluasi kedepannya nanti. Ini mas saya mau tanya tadi itu soal itu loh. Pengertian IUD itu tadi itu saya kurang terlalu paham. IUD itu apa kepanjangannya, itu apa pengertian singkatannya? Oh, yang KBUD IUD tadi ya Bu ya? Saya jelaskan lagi ya Bu ya. Ya. KBUD singkatan dari intrauterine device. Oh. Suatu alat kontrasepsi yang pemasangannya dilakukan dengan cara memasukkan alat berbentuk T ke dalam rahim. KB spiral merupakan alat kontrasepsi yang efektif dan aman. Gitu. Ada yang ditanyakan lagi, Bu? Itu untuk gambarnya bentuknya kayak gimana ya? Itu nanti gambarnya seperti ini. Nanti itu yang dimasukkan Ada, kayak gitu. nanti ada tembaganya seperti di sini. Iya, itu. Ada yang ditanyakan lagi, Bu? Kayak udah paham. Oh, udah. Nanti untuk evaluasi kedepannya, saya harap Ibu nanti bisa mengerti apa itu alat kontrasepsi IUD. Kan sebelumnya Ibu mengetahui alat IUD itu dari temannya, gitu ya Bu ya. Ya. Semoga dengan saya lakukan pendidikan kesehatan ini nanti Ibu bisa paham, bisa mengerti apa arti dari alat kontrasepsi IUD tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Akhiri salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.